Hai guys, balik lagi di video YouTube aku. Oke, seperti hari-hari sebelumnya dan seperti postingan-postingan aku sebelumnya, hari ini aku akan membahas mengenai mata kuliah APSI lagi. Dan kebetulan yang kemarin mata kuliahnya membahas mengenai flowchart proses dari beberapa proses order suatu barang. Dan yang aku dapatkan itu adalah bagian mengenai flowchart proses receiving atau penerimaan barang. Nah, yang kita ketahui, bagian penerimaan barang itu merupakan bagian yang menjalankan fungsi pengendalian biaya pada saat barang yang dikirimkan dari supplier menuju ke perusahaan. Nah, proses receiving ini harus memiliki dokumen sesuai dengan standar spesifikasi untuk memastikan bahwa produk yang diterima itu sesuai dengan kualitasnya, jenisnya, bentuknya, dan sesuai dengan ukuran yang benar yang telah dipesan oleh bagian purchase order. Nah, mereka juga bagian tim receiving itu juga harus memiliki soft copy atau kopi surat pesanan atau purchase order untuk membandingkan si kualitasnya dan harga-harga yang telah disepakati dari tim purchase order dengan tim supplier. Nah, dalam hal ini petugas receiving itu berhak untuk menolak barang yang dikirimkan dari supplier atau vendor jika tidak sesuai dengan yang di-purchase-nya atau tidak sesuai dengan yang dipesannya. Nah, atau spesifikasi yang diisyaratkan dari si purchase-nya itu. Atau bisa disebut juga dengan standar purchase specification. Nah, produk yang diterima atau produk yang di receiving itu akan menentukan pengendalian biaya atau cost yang selanjutnya akan terjadi. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai proses flow chart proses receiving yang akan digambarkan menggunakan aplikasi Draw.io yang mungkin aku nggak akan bahas bagaimana cara pembuatannya karena pembuatannya menurut aku itu sama seperti pembuatan gambar-gambar di Word atau gambar yang pada aplikasi lainnya, mudah digunakan juga. Nah, kita akan membahas di sini bagaimana proses administrasi penerimaan barang yang diberikan vendor dan apa saja dokumen yang diperlukan dalam penerimaan barang tersebut. Oke, kita akan membahas di video ini. Oke, kita lanjut aja ke bagian flow-nya atau ke bagian bagaimana proses receiving itu terjadi. Di sini aku menggambarkan proses flow-nya itu yaitu dari supplier, dari tim vendor, ketika sudah mendapatkan purchase order atau ketika sudah mendapatkan pesanan dari tim pemesan, di sini dia akan memulai untuk mengirimkan barang pesanannya. Selanjutnya akan terjadi DO, DO 12. DO itu yang dimaksudkan adalah delivery order, di mana itu akan proses pengantaran yang pertama dan kedua. Di sini barang yang kita pesan itu berupa Erlenmeyer, yaitu Erlenmeyer 250 mili. Kemudian dari tim supplier ini akan membawanya ke tim receiving, yaitu pas ada terjadi DO lagi, 1-2 delivery order lagi, barangnya itu diterima. Kemudian akan terjadi pemeriksaan spesifikasi barang, yaitu di mana spesifikasi barang ini akan terjadi pengecekan kuantitas, kualitas, jenis barangnya. Apabila kualitasnya itu apabila tidak sesuai dengan apa yang dipesan, bagian receiving ini, tim receiving ini boleh mengatakan tidak atau boleh bilang ke tim suppliernya bahwa ini tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kemudian dari tim receivingnya itu akan mereject dan akan menuju ke suppliernya lagi bahwa barang ini tidak bisa diterima oleh tim receiving kalau misalnya tidak sesuai dengan pesanan yang diharapkan. Jika yang terjadi itu tidak juga, kemudian dari tim receivingnya itu harus mengkonfirmasi ke pihak purchasing atau pihak yang memesannya bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan, dengan apa yang kualitas yang mereka pesan. Nah, kemudian dari tim purchasingnya ini juga harus mengkonfirmasi kepada usernya atau si orang yang memesannya itu bahwa barang tersebut oke atau tidak. Jika barang dari tim usernya itu mengatakan, oh ini tidak sesuai, maka akan terjadi proses reject. Barang tersebut akan dibalikkan ke supplier.
Nah, kemudian dari tim receiving-nya jika mengatakan iya dan tim usernya juga mengatakan iya, maka akan terjadi pemeriksaan quantity barang atau pemeriksaan banyaknya barang. Banyaknya barang yang akan dibeli, banyaknya barang yang akan dipesan itu seberapa gitu. Kita akan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang sudah berlaku dan sudah ada. Kemudian ketika memeriksa quantity barangnya tersebut oke, kita akan melanjutkan ke cetak RS sesuai dengan barang yang diterima. RS di sini adalah receiving slip atau dokumen yang harus dikasihkan kepada supplier. Oke, jika dari tim receiving-nya sudah iya, mungkin mereka akan tinggal mencetak RS atau receiving slip-nya saja sesuai dengan barang yang diterima. Tetapi jangan lupa tim receiving juga harus mengkonfirmasi dengan tim purchase bahwa barang ini sesuai dengan quantity yang dipesan atau tidak. Jika tidak, maka akan terjadi PO parsial atau purchase order kembali tapi secara parsial, secara berkala sesuai dengan barang yang dipesannya. Nah, jika sudah sesuai, maka mereka akan tim receiving akan mencetak RS-nya atau receiving slip-nya. Nah, jika sudah mencetak, maka itu akan terjadi delivery order lagi atau barang sudah diterima. Maka jika sudah terjadi, barang tersebut akan diterima dan akan terjadi proses receiving slip atau slipnya itu sudah diterima, ditandatangani oleh tim supplier, ditandatangani oleh tim gudangnya bahwa barang tersebut sudah diterima dan barang tersebut akan bisa dikirim ke gudang. Seperti itu. Oke, di flow ini juga aku menuliskan narasinya bahwa yang pertama itu adalah tim receiving itu yang pertama itu akan menerima dan memeriksa barang datang dan DO dari vendor. Itu yang terjadi di bagian flow pertama dari tim receiving, mereka harus melakukan seperti itu. Yang kedua, apabila tidak sesuai, maka dia akan mengkonfirmasi ke tim purchasing dapat digunakan atau dapat diterima barang tersebut ini. Meskipun barang tersebut itu rusak atau barang tersebut itu ada sesuatu kekurangan, apakah mereka mau terima atau tidak. Jika tidak, seperti yang aku bilang, dia akan mengkonfirmasinya ke tim usernya juga. Nah, kemudian narasi yang ketiga ini adalah jika mendapatkan konfirmasi ketidaksesuaian barang dari tim purchasing dan tim user, barang tersebut akan dikembalikan kepada vendornya. Ya, itu akan terjadi proses reject di mana barang tersebut tidak diterima sehingga harus dibalikan kepada vendornya. Apakah vendor tersebut mau mengirimkan barang yang lebih baik lagi atau tidak? Jika tidak, maka tim purchasing ataupun tim receiving itu harus berdiskusi untuk mengganti vendor lain. Oke, selanjutnya yang keempat itu apabila sesuai memeriksa jumlah barang yang diterima. Nah, apabila sesuai, selanjutnya akan terjadi pemeriksaan jumlah barang yang akan diterima. Di sini terjadi pada bagian memeriksa quantity barang. Oke, jika apabila kemudian akan terjadi proses apabila jumlah barang yang diterima tidak sesuai atau kurang, maka tim receiving itu harus mengkonfirmasi ke tim purchasing untuk diterima dan dilakukan PO parsial atau PO secara berkala. Selanjutnya, jika sudah dikonfirmasi dari tim receiving, kemudian tim receiving itu bisa mencetak receiving slip-nya atau RS-nya, kemudian akan dituliskan barang yang diterimanya itu dengan sesuai PO-nya. Seperti itu, teman-teman. Proses dari receiving-nya. Oke. Menurut kalian fungsi utama dari tim receiving ini tuh apa ya? Tujuan utama dari si prosedur ini tuh apa? Oke, aku akan menjelaskan bahwa tujuan utama dari prosedur ini itu adalah untuk menjamin bahwa semua barang yang dibeli itu harus sesuai dengan spesifikasi yang telah diotoritaskan. Nah, kemudian adapun tujuan lain dari penerimaan barang ini, adanya tim receiving ini, itu juga berkaitan dengan adanya arsip dokumen yang mengenai catatan-catatan transaksi dari tim perusahaan, dari tim receiving, dari tim penerimaan bahwa adanya catatan akuntansi yang biasanya barang yang dibeli ini akan tertulis sebagai aset perusahaan. Pun jika tidak,
kita tetap memiliki soft copy-nya bahwa barang tersebut pernah kita beli, seperti itu. Nah, apa aja sih syarat dari tim resaving ini? Bagaimana sih syarat-syarat untuk jadi tim resaving ini? Oke, yang pertama itu, syarat dari tim resaving ini sangat-sangat menentukan. Karena apa? Syarat pertama ini adalah petugas penerimaan. Syarat utamanya pada prosedur ini yaitu adanya petugas penerimaan yang harus mengetahui spesifikasi dari barang ini. Spesifikasi terbaik ya, di garis bawahi adalah spesifikasi terbaik. Gak mungkin dong tim penerima atau petugas penerimaan barang ini menerima barang yang sudah rusak atau barang yang kualitasnya tuh kurang gitu. Tidak mungkin kan. Perusahaan itu akan rugi jika menerima barang tersebut. Nah, kemudian manajemen ini juga perlu menyadari bahwa sangat penting bagi pekerja atau petugas penerimaan ini melakukan pelatihan penerimaan barang agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Jadi akan tidak terjadi kerugian besar pada perusahaan tersebut. Karena itu akan mengurangi kos perusahaan, akan merugikan kos perusahaan juga. Nah, jika petugas penerimaan barang ini tidak terlatih, maka si supplier ini itu dapat memanfaatkan ketidaktahuan dari tim petugas penerimaan ini, sehingga perusahaan akan rugi, perusahaan juga tidak akan memiliki untung sama sekali. Itu selain tim resaving atau tim penerimanya, kita juga harus memiliki dokumen. Mengapa? Dokumen utama yang digunakan laporan penerimaan barang ini kita bisa aja menolak atau memilih vendor lain untuk kita purchase atau kita order karena dari laporan tersebut sudah tertulis bahwa si laporan ini dari tim penerima barang ini bahwa kualitasnya tidak bagus, kualitasnya tidak baik, dan bisa jadi barang yang datang itu banyak yang pecah atau banyak yang tidak sesuai. Maka kita bisa aja dong untuk melaporkannya kepada manajer atau tim mana untuk mengetahui, untuk mendiskusikan lagi apakah vendor ini terbaik untuk kita. Jika kan kita pasti bakal punya arsip-arsip dari si vendor itu kan. Kalau misalnya arsip tersebut udah banyak dan mungkin syaratnya jika lebih dari 3 bahwa dari tim supplier ini tidak baik dalam penerimaan barangnya, kita bisa saja mengganti vendornya atau kita bisa saja mengganti suppliernya dengan yang lebih baik, seperti itu. Selanjutnya dari yang ketiga itu adalah departemen pengolahan datanya. Selain ada tim yang menerimanya, orang yang menerimanya, ada juga dokumennya. Nah, yang ketiga itu adalah departemen pengolah datanya, departemen yang mengolah data-data tersebut. Nah, setelah menerima input dari data penerimaan barang, departemen ini tuh menjalankan programnya yaitu mengupdate file dan mencetak laporannya penerimaan barang itu dengan menggunakan file induk pemasok. Jadi, file induk persediaan dan file order pembeliannya. Nah, pada tahap ini itu komputer tuh akan membandingkan dengan data input dan data yang file order pembeliannya apakah sesuai atau tidak. Jika ada perbedaan, maka perbedaan ini tuh akan segera ditayangkan di monitor atau akan segera bisa dikoreksi secara secara otomatis. Akan bisa dikoreksi secara otomatis. Nah, selanjutnya program komputer itu akan memperbaiki kuantitas barangnya yang dipesan itu atau kuantitas tersedianya dalam file induk persediaannya. Kemudian mencatat tanggal penerimaan barang tersebut yang dalam file induk itu, kemudian akan mencatat kuantitas yang diterima dalam file order tersebut. Nah, keluaran dari proses ini itu adalah penerimaan barang sebanyak 2 lembar, yaitu yang diserahkan ke Departemen Penerimaan Barang, di mana laporan penerimaan barang tersebut akan mendistribusikan laporan yang pertama itu lembar bersama-sama dengan barang yang diserahkan ke bagian gudang, yang kedua adalah lembar bersama-sama dengan order pembelian dan slip pengepakan diarsipkan urut dengan dokumennya. Oke, sekian penjelasan dari aku. Itu merupakan proses bagian flow chart bagaimana resaving barang ketika sudah dari proses suppliernya, dari proses si vendornya menuju tim resavingnya. Apa saja yang dilakukan sudah aku jelaskan sebelumnya. Dan akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.